buat apa sih? Nggak ada fungsinya, nggak kelihatan ada gunanya. Ya kan semua baik-baik saja. Benar, apabila semua baik-baik saja, kesannya tidak ada gunanya. Akan tetapi, ketika ada musibah terjadi, barulah kita sadar, oh inilah pentingnya punya pilar finansial. Nah, pertanyaannya adalah, apakah saat ini sudah punya, kita tahu ada 3 cara untuk mengukur berapa sih pilar finansial ini misalnya. Jadi, apa itu pilar finansial? Dan berapa sih besar pilar yang ideal untuk keluarga saya? Kita simak sampai selesai. Halo, salam planners. Ketemu lagi dengan saya Sanjaya dari Champion Web Planner. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai pilar finansial. Nah, ini merupakan kelanjutan dari kisah ini ya, kisah keranjang kehidupan keluarga. Ya, jadi apa itu pilar finansial? Dan berapa sih besar pilar yang ideal untuk keluarga saya? Oke, kita simak sampai selesai. Oke, jadi apa itu pilar finansial? Seperti dalam cerita kisah keranjang kehidupan keluarga, pilar ini berfungsi untuk menopang batu-batu dalam keranjang agar tetap stabil, tetap pada tempatnya apapun yang terjadi. Nah, kita bayangkan ibarat sebuah bangunan, ya, satu rumah atau bangunan bertingkat, di mana ada pilar-pilar di setiap sisi kanan kiri. Pilar ini kadang-kadang ada di bagian tengah-tengah bangunan. Secara keindahan, mungkin orang akan berpikir, ini terlalu mengganggu pandangan, tidak ada gunanya, mending dibuang. Karena apa? Karena biar ruangannya lebih lega. Mungkin kalau misalnya tidak ada, lebih enak. Itu mungkin dalam bayangan semua orang. Apakah itu benar? Ya wajar. Ya wajar. Karena apa? Karena pada saat itu semua baik-baik saja dan merasa kalau ada tiang seperti mengganggu, ya, ataupun bahkan di kanan kiri kadang-kadang ada tiang yang menonjol ke bagian dalam, juga itu kesannya mengganggu. Nah, akan tapi ketika ada sebuah peristiwa, contohnya di mana ketika ada sebuah gempa, maka pilar ini berfungsi untuk menopang, menahan bobot bangunan supaya tetap stabil, tidak mudah runtuh. Nah, kecuali gempanya terlalu besar. Ya, itu pun tergantung ukuran pilarnya. Bisa dibandingkan dengan bangunan sekitarnya yang mungkin tidak ada pilar sama sekali, atau mungkin pilarnya apa adanya, misalnya seadanya aja, kecil mungkin. Nah, itu adalah contoh yang konkret. Sama seperti contoh ini, ya, pilar finansial juga sama. Mungkin pada awal ya, buat apa sih? Nggak ada fungsinya, nggak kelihatan ada gunanya. Ya kan semua baik-baik saja. Benar, apabila semua baik-baik saja, kesannya tidak ada gunanya. Buat apa punya pilar? Oke? Akan tetapi, ketika ada musibah terjadi, barulah kita sadar, oh, inilah pentingnya punya pilar finansial. Ya, itu adalah pilar finansial. Jadi, menopang dari bangunan ini, bangunan keuangan keluarga supaya tetap kokoh andaikan terjadi peristiwa yang buruk. Nah, seperti kita lihat, menopang apabila ada peristiwa yang buruk. Bayangkan kalau misalnya kita hanya membangun pilar seadanya atau mungkin seminimal mungkin. Jadi tujuan pilar ini tidak akan tercapai, jadi sia-sia saja. Oleh karena itu, kita harus membangun pilar sesuai dengan ukuran bangunan. Atau dengan kata lain, sesuai dengan kebutuhan keluarga kita. Nah, oleh karena itu, besar pilar untuk masing-masing orang akan berbeda. Ada berbagai macam pertimbangan
bagaimana sih mengukur pilar ini? Ada dasarnya. Nah, saya akan kasih tahu ada 3 cara untuk mengukur berapa sih pilar finansial ini misalnya. Oke, cara ini bisa pilih salah satu, mana yang nyaman, yang sesuai dengan kebutuhan para planners. Oke, yang satu disebut juga sebagai human life value. Ya, ini adalah mengukur berapa tahun pilar ini akan menopang bangunan ini ceritanya. Ya, jadi berapa tahun ke depan. Nah, ukuran berapa lama itu banyak dasarnya. Yang satu, ada yang misalnya, saya hanya ingin biar 5 tahun ke depan aja aman, andaikan terjadi risiko. Nah, sisanya selama 5 tahun ini, mungkin yang masih hidup akan berpikir bagaimana cari penghasilan pengganti. Ya, atau kalau misalnya mengalami kondisi sakit yang berat, diharapkan dalam 5 tahun itu ada terjadi perbaikan sehingga bisa pulih lagi dan bisa beraktivitas kembali, bisa produktif kembali. Ada 5 tahun, ada mungkin 10 tahun, karena mungkin takutnya 5 tahun terlalu pendek, di bawah 10 tahun. Oke, itu hanya berasumsi, tapi ada juga yang paling berdasar adalah satu, dari usia, dari apa? Usia anak yang paling kecil. Jadi berapa besar usia anak yang paling kecil? Kita hitung misalnya contoh, usia anak paling kecil adalah 5 tahun. Nah, pilar finansial ini biasanya secara perencanaan keuangan disiapkan sampai dengan usia anak yang paling kecil mencapai mandiri secara finansial. Berapa sih ukuran usia yang disebut mandiri secara finansial? Itu adalah 25 tahun. Kenapa angka 25? Karena diharapkan ketika dia kuliah, misal masuk kuliah usia 18, otomatis selesai kuliah rata-rata umur 22, sehingga dia punya 3 tahun untuk mencari kerja ataupun membangun bisnis, membangun usaha di mana dia punya stabil penghasilannya. Jadi diharapkan usia 25 sudah mendapatkan income yang stabil, penghasilan stabil. Jadi 25 adalah patokannya. Jadi berapa lama sih human life value ini? Jadi antara 5 sampai 25 tahun, berarti usia 20 tahun. Berarti disiapkan income 20 tahun ke depan. Nah, itu adalah human life value. Jadi berapa besar penghasilan untuk 20 tahun ke depan. Itu yang disiapkan. Metode kedua adalah income based value. Nah, ini adalah mengukur andaikan terjadi resiko, ya itu ibaratnya bagaimana caranya supaya keluarga ini tetap mendapatkan penghasilan sebesar yang income saya yang biasanya atau yang terakhir. Nah, biasanya patokannya adalah kita taruh sejumlah dana di instrumen yang memberikan imbal hasil yang pasti setiap bulan rutin. Jadi ketika terjadi musibah, seakan-akan ya si ekonomi atau si income ini tetap dapat bagi keluarga. Nah, jadi berapa besar dana yang harus disiapkan di sebuah instrumen? Contohnya berarti seperti deposito ataupun mungkin reksadana pasar uang yang income-nya stabil, yang memberikan imbal hasil setiap bulan sekian rupiah. Nah, itu adalah income based value. Nanti kita akan kasih contoh di belakang. Kemudian metode ketiga adalah berdasarkan financial need based value. Jadi nilainya berdasarkan apa? Berdasarkan kebutuhan finansial apa yang ingin dipastikan tersedia. Contoh, oke deh, saya siapin pilar ini khususnya untuk dana pendidikan anak-anak supaya tetap aman. Nah, setelah kita hitung, ternyata andaikan anak-anak ini ibaratnya kita mau mempersiapkan mereka sampai dengan kuliah, berapa sih dananya yang harus disiapkan pas kuliah nanti? Misalnya anak pertama kita udah hitung berapa, misalnya 2 miliar, maka kita harus siapkan 2 miliar dan seterusnya. Oke. Nah, itu ada 3 metode. Mana yang cocok? Masing-masing orang silakan menentukan. Saya akan kasih contoh biar lebih gampang perhitungannya. Untuk contoh pertama, yaitu human life value. Contohnya ini untuk semua
semua metode, saya akan kasih satu contoh, yaitu contohnya ada seorang kepala keluarga laki-laki berusia 35 tahun dengan istrinya berusia 30 tahun. Mereka memiliki 2 orang anak yang usianya 10 dan 5 tahun. Nah, pencana utama ini memiliki penghasilan saat ini adalah 10 juta per bulan. Sedangkan sang istri tidak bekerja, tidak memiliki penghasilan. Oke, itu contohnya. Kita lihat metode pertama yaitu human life value. Berarti berapa sih ukuran pilar untuk keluarga ini? Kita bisa lihat anak terkecil usia 5 tahun. Ya. Maka dia harus siapkan jangka waktu 20 tahun dari income-nya. Income-nya berapa? 10 juta per bulan. Berarti 10 juta per bulan dikalikan 12, yaitu ketemu 120 juta per tahun dikalikan 20 tahun. Berarti ketemunya 2,4 miliar. Jadi ukuran pilar ini adalah 2,4 miliar. Sehingga ketika terjadi musibah ada dana 2,4 miliar. Jadi itu seakan-akan penghasilan selama 20 tahun ke depan sudah ada. Yang sudah dipegang oleh keluarga ini, sehingga keluarga ini merasa aman, ada penghasilan. Untuk metode kedua, kita melihat dari income based value. Jadi 10 juta per bulan. Instrumen yang memberikan imbal hasil pasti tadi salah satunya adalah deposito. Berarti berapa sih uang yang kita harus siapkan ditaruh di deposito sehingga bisa memberikan imbal hasil stabil 10 juta per bulan. Nah, memang instrumen deposito ataupun reksadana pas bank kita tidak bisa memberikan pasti sekian, tapi kita akan perkirakan rata-rata aja. Andai kan rata-rata adalah sekitar berapa? Misalnya sekitar 4% per tahun bersihnya. Ingat, kita harus ngomong bersih. Berapa? Contoh kalau deposito itu ada pajak atas bunga. Itu sebesar 20%. Jadi, andaikan bunga kotor 5%, maka bunga bersih adalah 4% per tahun. Jadi berapa sih yang kita harus taruh di deposito sehingga memberikan imbal hasil dengan bunga 4% per tahun itu setara dengan 10 juta per bulan? Maka cara hitungnya adalah seperti ini. 10 juta dikalikan 12 bulan dulu adalah 120 juta. Kenapa? Karena imbal hasil dalam bentuk per tahun. Oke, nah 120 juta ini kita bagi 4%. Berarti ketemu berapa? Ketemu angka 3 miliar. Jadi, andai kan ada sejumlah dana 3 miliar ditaruh di deposito, maka itu akan memberikan imbal hasil 10 juta per bulan bersih. Oke, dampaknya jadi ukuran pilar ini adalah 3 miliar. Ini contoh dari income based value. Nah, dari contoh ketiga adalah financial need based value. Contoh dari 2 anak ini, jadi ketika ada sebuah keluarga dengan 2 anak, kebutuhan apa sih yang prioritas utama? Adalah kebutuhan dana pendidikan atau dana kuliah anak-anak, betul kan? Sebagian besar orang tua memikirkan untuk dana pendidikan anak dulu. Selanjutnya mungkin yang lainnya, ya entah itu nanti ada utang ataupun untuk biaya hidup tetap harus ada dan seterusnya. Nah, kita lihat andaikan dari dana pendidikan. Nah, kita harus telah satu persatu. Memang untuk financial need based value ini harus lebih detail. Contoh, yang paling besar usia 10 tahun. Berarti nanti akan kuliah umur 18, berarti 8 tahun kemudian. Nah, kita lihat anak yang tertua ini akan kuliah kemana? Jurusan apa? Untuk biaya pendidikan saat ini berapa? Untuk biaya pendidikan diestimasi nanti 8 tahun ke depan berapa? Nanti itu ada di bagian video perencanaan dana pendidikan ya. Nah, hitung-hitung. Kemudian anak yang kedua juga sama. Ya, sekarang 5 tahun akan kuliah umur 18, berarti 13 tahun ke depan berapa sih dana kuliah yang diprediksi? Nah, yang kita lihat adalah dana kuliah pada saat nanti mereka masuk kuliah di usia 18 tahun. Nah, berapa di total? Andai kan anak pertama ketemu angka 1,5 miliar, anak kedua ketemu sekitar 2,5 atau 2 miliar, andai kan 2 miliar, jadi 3,5 miliar. Nah, berarti financial need based value khusus untuk dana pendidikan butuh 3,5 miliar. Apakah itu cukup? Tergantung. Apakah ada lagi yang harus tersedia? Misalnya apa? Misalnya punya utang. Ya, ingat, utang bisa diwariskan ke anak ataupun istri andaikan ada resiko pada kita sebagai pencari nafkah utama. Nah, utangnya berapa? Andaikan ada utang 500 juta, maka itu jangan lupa ditambahkan juga.
Jadi ketemu 3,5 miliar untuk dana pendidikan, 500 juta untuk bayar utang. Jadi 4 miliar dan seterusnya. Jadi ukuran pilar untuk financial need based value itu masing-masing orang akan tergantung apa yang ingin disiapkan. Nah, itu contohnya. Nah, sekarang pertanyaannya, mana yang terbaik sih? Masing-masing bagus, tapi ada plus minusnya. Contoh pertama, yang dari human life based value, kekurangannya apa? Ya kekurangannya, kalau bisa kita hitung dari usia anak yang paling kecil, ingat, kita hanya hitung berdasarkan penghasilan. Pertanyaannya adalah, apakah dengan penghasilan 10 juta per bulan itu terus menerus selama tadi 20 tahun ke depan, apakah itu cukup untuk dana pendidikan anak-anak? Belum lagi biaya hidup dan lain-lain. Oke, jadi pastikan apakah penghasilan ini cukup untuk kuliah sesuai dengan impian mereka. Nah itu, kalau misalnya nggak cukup, sebenarnya berapa sih penghasilan yang harusnya dimiliki ya untuk mencapai impian itu? Nah misalnya, andai kan ternyata harusnya 20 juta penghasilannya. Andai kan kita baik-baik saja, kita masih bisa bekerja keras, berusaha untuk mencari income tambahan. Tapi karena kita menghitung dari dasarnya 10 juta, maka sudah dapat dipastikan tidak akan mencapai impian itu. Nah itu yang harus jadi pertimbangkan ya. Jadi itu untuk yang metode pertama. Metode kedua adalah income based value. Nah kita lihat sama seperti yang pertama juga sebetulnya. Jadi yang kita siapkan cuma 10 juta per bulan itu. Nah kalau kurang gimana? Nah ini masih lebih untung. Kenapa? Kalau udah kurang, kan modal pokok yang kita taruh di deposito masih tetap ada. Yang kita ambil hanya imbal hasil per bulan saja. Nah kalau bisa kurang, bisa sih diambil dari pokoknya. Akan tapi kekurangannya apa? Ya kalau kita ambil imbal hasil selanjutnya otomatis akan berkurang. Nah bagaimana dong? Nah itu yang harus jadi pertimbangan. Untuk metode ketiga, financial need based value. Oke, kita sudah siapkan untuk dana pendidikan, terus utang. Nah bagaimana biaya hidupnya? Apakah cukup? Ya, uang dari mana? Nah, jadi kalau saya mau seluruh, ya kita ukur semua batu-batunya. Nah, konsekuensinya kemungkinan ukuran pilar ini harus besar. Tapi ingat, besarnya itu ya sesuai dengan kebutuhan kita yang seharusnya. Jadi para planners sudah tahu tentang apa itu pilar finansial, fungsinya, dan bagaimana cara menghitungnya. Oke? Kita udah tahu sekarang ukurannya berapa yang cocok dengan keluarga saya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah saat ini sudah punya pilar tersebut? Ya, sejumlah uang cash senilai sekian, sesuai dengan ukuran pilar. Apabila belum, maka bagaimana cara membangun pilar ini? Bagaimana cara mempersiapkan pilar ini supaya tercapai sekian. Nah, untuk cara membangun pilar ini kita akan simak di video selanjutnya. Oke, jangan lupa saksikan video selanjutnya dan jangan lupa yang paling penting adalah klik tombol subscribe, like, dan jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain apabila video ini bermanfaat dan bisa membantu mereka juga. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. See you.